Shalom saudara sekalian, kita merindukan revival terjadi di dalam masyarakat dan negeri kita. Tetapi revival harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena itu kita harus memiliki hati yang siap untuk menyambut lawatan Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kembali pada kasih mula-mula. Yang kedua, miliki kasih yang diwujudkan dalam pengampunan kepada orang yang bersalah. Yang pertama, kita harus menjaga api tetap menyala di dalam hati kita, sehingga kita punya kasih yang mula-mula kepada Kristus. Robert Robinson adalah penulis himne rohani, Come Thou Fount of Every Blessing, datanglah engkau sumber berkat. Waktu dia muda, dia begitu berkobar-kobar mencintai Tuhan. Tapi waktu tua dia jauh dari Tuhan, kerohaniannya kering. Satu hari dia naik kereta api, ada ibu di sampingnya yang ngajak ngobrol. Dan ibu itu bilang, oh saya sangat diberkati dengan sebuah lagu lama. Dan dia bacakan liriknya yang ternyata adalah lagu ciptaan Robert dulu. Robert menangis dan bertekad kembali kepada kasih yang mula-mula. Saudara, kasih mula-mula bukan hanya emosi sesaat, melainkan ini prioritas utama kita. Harus menjaga keintiman, kedekatan hubungan dengan Tuhan. Jangan seperti jemaat Efesus yang rajin melayani namun kehilangan hatinya. Semua sudah rutinitas rohani yang kering. Mari kita luangkan lebih banyak waktu untuk berdiam di kaki Tuhan. Ingat kembali sukacita saat Anda pertama kali mengenal Yesus dan biarkan rasa syukur menggerakkan hidup dan pelayanan kita. Selain menjaga hati supaya selalu ada kasih mula-mula, kita juga harus memiliki kasih agape yang bisa mengampuni orang yang bersalah. Tahun 2006, Chris William kehilangan istri dan 3 anaknya dalam kecelakaan mobil yang disebabkan seorang remaja 17 tahun yang menyetir dalam keadaan mabuk. Keputusannya radikal. Dia melepaskan pengampunan. Dia mengunjungi remaja itu dalam penjara, bahkan membantu dia dalam proses rehabilitasi supaya lepas dari kecanduan alkohol. Bahkan menganggap anak remaja itu sebagai keluarganya sendiri. Chris berkata, pengampunan adalah cara Tuhan memulihkan hati saya yang hancur agar tidak diracuni oleh kebencian. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, kasih tanpa pengampunan adalah kasih yang palsu. Mengampuni bukan berarti melupakan kesalahan, melainkan melepaskan hak untuk membalas dendam. Pengampunan adalah pintu menuju pemulihan jiwa. Kita mengampuni karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita yang jauh lebih bersalah kepada Dia. Kalau kita merindukan lawatan Allah, jaga hati kita supaya ada kasih mula-mula. Jaga hati kita supaya tidak ada kebencian, kepahitan. Tapi mari kita belajar mengampuni dan mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati.